Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan di dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah fikiran, termasuk nikmat yang wajib kita syukuri. Allah SWT memberikan kepada kita fikiran. Memang tidak mudah untuk membaca fikiran seseorang. Namun ketika seseorang memikirkan tentang sesuatu hal, maka tanpa kita sadari apa yang dia pikirkan terpancar kepada orang-orang di sekelilingnya. Semakin kuat dia memikirkan tentang suatu hal, semakin sering dia memikirkan tentang hal tersebut, maka sinyal-sinyal itu semakin kuat dipancarkan kepada orang-orang di sekelilingnya. Itulah sebabnya mengapa kita hendaknya senantiasa berpikir positif thinking. Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk selalu berprasangka baik, dan Allah SWT akan mengikuti persangkaan hambanya. Maka hendaknya kita jaga pikiran kita senantiasa positive thinking. Yakni yang pertama, kita hendaknya berpikir tentang bagaimana hidayah Allah SWT ini bercurah-curah kepada seluruh umat manusia sampai hari kiamat kelak. Hidayah ini sangat penting sekali. Ketika hidayah Allah SWT berikan kepada seseorang, walaupun orang itu tadinya adalah orang yang sangat buruk sekali, maka dengan hidayah yang Allah berikan menjadi manusia yang sangat baik sekali. Maka penting kita berpikir bagaimana agar hidayah Allah SWT ini Allah tebarkan kepada seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Kemudian yang kita jaga fikir kita, bagaimana Allah SWT senantiasa mengampuni dosa-dosa kita semua. Penyebab dari segala macam masalah-masalah di dalam kehidupan di dunia kita ini adalah bersumber dari dosa-dosa manusia itu sendiri, amal-amal manusia itu sendiri. Maka apabila Allah SWT mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya, insya Allah kehidupan ini menjadi semakin baik. Maka penting sekali kita jaga pikiran kita, bagaimana agar Allah SWT berkenan mengampuni dosa-dosa kita semua. Kemudian yang harus kita jaga pikir kita adalah bagaimana agar Allah SWT senantiasa menolong kita. Bagaimana pertolongan Allah SWT ini segera datang. Sebab jika pertolongan Allah SWT datang, masalah sesulit apapun, seberat apapun, serumit apapun akan selesai dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, walaupun masalahnya semula adalah masalah yang kecil, sepele, tetapi kalau Allah SWT tidak tolong, tidak mungkin bisa selesai masalah-masalah kita. Maka kita jaga pikir kita, berpikir terus bagaimana agar pertolongan Allah SWT ini secepatnya datang
menyelesaikan masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Kemudian juga yang kita senantiasa harus pikirkan adalah bagaimana agar amal-amal kita semuanya ini diterima oleh Allah SWT. Baik amal yang besar maupun amal yang kecil, semua amal-amal diterima dengan ridho. Karena kata ulama, jika Allah SWT ridho kepada seorang hamba, maka hamba tersebut akan diberi segala-galanya oleh Allah SWT. Allah SWT memiliki segala-galanya, dan segala-galanya itu akan diberikan kepada hamba-hambanya yang diridhoi. Sebaliknya, walaupun seorang hamba dia mempunyai segala-galanya, memiliki segala-galanya di dunia ini, tetapi Allah SWT tidak ridho kepadanya, hakikatnya dia telah kehilangan segala-galanya. Maka penting sekali kita bersama-sama jaga pikir kita. Jangan berpikir yang lain, yakni bagaimana kita terus memikirkan yang pertama, bagaimana agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seluruh umat manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menolong diri kita, segera datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana agar dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana agar seluruh amalan-amalan kita, baik yang besar yang kecil, semuanya diterima dengan ridho. Maka insya Allah kalau kita terus jaga pikiran kita, senantiasa memikirkan hal-hal tersebut di atas, maka insya Allah semakin kuat kita memikirkan dan terus kita senantiasa memikirkan, insya Allah Allah SWT akan wujudkan semuanya itu di dalam kehidupan kita. Dan apabila semuanya itu wujud, insya Allah kita akan meraih kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan di dunia ini maupun di akhirat kelak, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.